Hai, perkenalkan, namaku Laras. Usiaku baru menginjak 35 tahun. Usia yang kata orang sedang mekar-mekarnya. Tapi jujur, aku merasa seperti bunga plastik di sudut ruang tamu. Rapi, cantik, tapi tidak bernyawa. Sudah hampir 2 tahun aku menempati rumah beton bergaya minimalis ini sendirian. Rumah ini adalah hasil keringat Mas Aris, suamiku, yang mengadu nasib di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. Mas Aris membangunnya dengan bangga di tengah perkampungan kami, lengkap dengan pagar tembok setinggi dada orang dewasa yang dia bilang untuk keamananku. Namun Mas Aris lupa satu hal, pagar itu tidak hanya menjaga orang luar agar tidak masuk, tapi juga mengurungku dalam kesepian yang mencekik. Lord, jangan lupa jendela dikunci. Kalau sudah jam 6 sore, suara Mas Aris di telepon selalu sama setiap harinya, datar, penuh instruksi, tanpa ada bumbu rindu yang membuat dadaku berdesir. Iya mas, sudah, jawabku singkat. Panggilan berakhir. Pikachu, tidak ada tanya tentang bagaimana hariku, atau apakah aku memasak makanan kesukaannya hari ini. Baginya, tugasnya adalah mengirim uang, dan tugasku adalah menjaga rumah ini tetap bersih dan suci. Sore itu, aku berdiri di teras depan, menyiram tanaman hias yang mulai layu karena terik matahari kampung yang sedang galak-galaknya. Aku hanya mengenakan daster satin warna marun yang panjangnya selutut, pakaian dinas ternyamanku saat sendirian. Tiba-tiba, suara deru motor berhenti tepat di depan rumah. Aku menoleh. Di seberang pagar tembok itu, seorang pria turun dari motor besarnya. Itu Mas Dewa, tetangga depan rumahku yang usianya mungkin 3 atau 4 tahun di atasku. Dia adalah tipe pria yang selalu terlihat segar meski baru pulang kerja. Kemeja kantornya yang digulung sampai siku memperlihatkan lengan yang kokoh. Belum masuk Mbak Laras, sudah mau maghrib, tegurnya dengan suara bariton yang lembut. Aku tersenyum tipis, berusaha merapikan rambutku yang sedikit berantakan karena angin. Iya mas, tanggung. Tanamannya kasihan. Kalau kehausan, Mas Dewa tidak langsung masuk ke rumahnya. Dia malah berdiri di sana, memegangi pagar tembok rumahku dengan satu tangan, sementara matanya menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Teduh, tapi seperti sedang menyelidiki sesuatu. Rumah sebesar ini, kalau malam sepi sekali ya mbak. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan panggil saya. Saya sering begadang di balkon atas kok, ucapnya sambil menunjuk lantai 2. Rumahnya yang memang berhadapan langsung dengan halaman depanku. Aku hanya mengangguk canggung. Terima kasih, Mas Dewa. Dia tersenyum. Sebuah senyum yang terlalu manis untuk sekadar sapaan tetangga, lalu berbalik masuk ke rumahnya. Aku terdiam di tempatku berdiri. Ada sesuatu yang aneh. Sudah lama sekali tidak ada pria yang menatapku, seolah-olah aku benar-benar ada. Mas Aris di sana sibuk dengan dunianya, sementara pria di seberang tembok ini justru menyadari kesunyianku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa pagar tembok yang dibangun Mas Aris tidak benar-benar bisa melindungiku dari sesuatu yang mulai merayap masuk ke dalam hati. Rasa ingin diperhatikan. Malam di kampung itu biasanya sunyi, hanya ada suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing di kejauhan. Tapi malam ini, entah kenapa, udara terasa lebih gerah dari biasanya. Aku merebahkan tubuh di atas alas tidur yang luas ini, menatap langit-langit plafon yang putih bersih, sepi. Biasanya, jam segini, aku sudah terlelap. Tapi bayangan, tatapan Mas Dewa sore tadi terus berputar di kepalaku. Ada rasa hangat yang aneh, jenis kehangatan yang sudah lama tidak aku rasakan dari Mas Aris. Karena tidak bisa tidur, aku memutuskan untuk bangun dan berjalan menuju dapur. Aku ingin membuat segelas teh hangat untuk menenangkan sarafku. Saat melewati jendela ruang tamu, aku melihat bayangan di luar. Iseng, aku menyibakkan sedikit gorden renda warnanya yang krem. Di sana, di balkon lantai 2 rumah seberang, Mas Dewa sedang duduk sendirian. Dia mengenakan kaos oblong putih, tipis. Di tangannya ada segelas kopi yang masih mengepul. Dia tampak melamun, menatap kosong ke arah jalanan kampung yang gelap. Tiba-tiba, dia menoleh, seolah dia tahu ada mata yang sedang memperhatikannya dari balik tirai.
Aku terkesiap dan refleks menarik tanganku. Tapi terlambat, dia sudah melihat gordenku bergerak. Bukannya berpaling, Mas Dewa justru memberikan isyarat tangan. Gerakan kecil yang meminta aku untuk keluar ke teras. Jantungku berdegup 2 kali lebih cepat. Harus keluar. Tidak ya, pikirku, batin, logikaku bilang jangan. Tapi rasa penasaranku menang. Aku merapikan dasterku, memastikan kancing atasnya tertutup rapat, lalu melangkah keluar ke teras depan yang remang-remang. Belum tidur? Mbak Laras, suaranya setengah berbisik, tapi terdengar jelas karena suasana yang sunyi. Aku bersandar di tiang teras, menengadah menatapnya yang ada di atas sana. Susah tidur, Mas. Gerah banget malam ini. Mas Dewa sendiri, kenapa belum istirahat? Mbak Maya sudah tidur? Mbak Maya adalah istrinya, wanita pendiam yang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah atau pergi arisan. Mas Dewa tersenyum pahit, sedikit menyandarkan sikunya di pagar balkon. Maya sudah lelap sejak 1 jam lalu. Dia kalau sudah tidur, dunia kiamat pun mungkin gak bangun. Saya lebih suka di sini, mencari angin, atau mungkin mencari teman bicara. Kalimat terakhirnya itu terasa seperti kail yang dilempar tepat ke arahku. Mas Aris, belum telepon malam ini? Tanyanya kemudian. Enggak, Mas. Dia bilang lagi banyak lembur di sana. Jawabku sambil memainkan ujung daster. Lembur ya, Mas Dewa terkekeh pelan. Nada suaranya terdengar meragu. Pria hebat itu, kalau sudah punya istri secantik kamu, seharusnya gak akan betah berlama-lama di hutan sana. Kalau saya jadi dia, saya gak akan membiarkan kamu sendirian menatap dinding setiap malam. Kata-katanya sangat berani. Itu bukan sekadar basa-basi tetangga. Itu adalah sebuah sanjungan yang sangat personal. Aku merasa pipiku memanas. Mas Dewa bisa saja. Namanya juga cari nafkah. Nafkah itu penting, Laras. Tapi menjaga hati yang ada di rumah jauh lebih penting. Ucapnya pelan, namun dalam. Dia menatapku lama, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang lebih jauh lagi. Jangan terlalu sering begadang sendirian. Nanti kalau kamu butuh apa-apa, atau cuma butuh teman mengobrol, biar gak sepi, kirim pesan saja ya. Saya simpan nomor kamu dari grup WhatsApp warga. Aku hanya bisa tertegun. Belum sempat aku membalas, dia sudah mengangkat gelas kopinya sebagai tanda pamit dan masuk ke dalam pintunya. Aku kembali masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang berantakan. Aku menyentuh dadaku. Detaknya belum juga normal. Di dalam ruangan privasiku, aku meraih ponsel. Benar saja, ada satu pesan baru dari nomor yang tidak kukenal. Tidur ya, Laras. Jangan melamun terus. Selamat istirahat malam itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan senyuman kecil. Meskipun aku tahu, senyum ini mungkin adalah awal dari sebuah kesalahan. Pagi itu, langit kampung terlihat mendung, seolah mendukung suasana hatiku yang tiba-tiba merasa tidak enak. Baru saja aku selesai menyapu halaman, ponselku bergetar hebat di saku daster. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang sangat aku kenal. Sari, sahabat lamaku yang kebetulan ikut suaminya bekerja di perusahaan yang sama dengan Mas Aris di Kalimantan. Halo Sar, tumben telepon pagi-pagi. Sapaku berusaha ceria. Namun suara di seberang sana tidak terdengar ceria. Sari terdengar ragu, seperti sedang menahan sesuatu yang berat. Kamu lagi up, Mas Aris? Ada kasih kabar semalam? Jantungku tiba-tiba mencelos. Cuma sebentar. Katanya mau lembur. Kenapa Sa? Ada apa? Ras. Aku gak tahu harus ngomong gimana. Tapi aku gak tega kalau kamu di Jawa sendirian, gak tahu apa-apa. Suara Sari mulai bergetar. Kemarin aku lihat Mas Aris di mall kota dekat sini. Dia gak sendirian, Ras. Dia sama perempuan. Mereka kelihatan akrab sekali. Bahkan Sari tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi aku sudah bisa membayangkan kelanjutannya. Dunia rasanya seperti berhenti berputar. Kakiku lemas, hingga aku harus berpegangan pada pagar tembok depan rumah agar tidak terjatuh. Mungkin itu teman kantornya Sar, ujarku, mencoba membela suamiku
meski suaraku sendiri terdengar rapuh. Teman kantor gak akan pegangan tangan seperti itu di tempat umum Laras. Aku punya fotonya, meski agak blur, karena aku ambil diam-diam. Aku kirim ke WhatsApp kamu ya. Panggilan terputus. Detik berikutnya, sebuah foto masuk. Di sana, meski agak buram, aku mengenali jaket biru kesayangan Mas Aris. Dia sedang merangkul pinggang seorang wanita muda yang modis. Mereka tertawa, tampak sangat bahagia. Kebahagiaan yang sudah lama hilang dari wajah Mas Aris. Setiap kali melakukan panggilan video denganku, ponselku terjatuh ke atas rumput. Air mataku luruh seketika. Rasanya sesak, seperti ada batu besar yang menghimpit dadaku. Pengorbananku selama 2 tahun ini, menahan sepi, menjaga diri, dan menunggu di rumah besar ini, rasanya sia-sia. Laras, sebuah suara berat memanggil namaku. Aku tersentak dan cepat-cepat menghapus air mata dengan punggung tangan. Itu Mas Dewa. Dia sedang berdiri di balik pagar rumahnya. Sepertinya hendak berangkat kerja, karena sudah memakai kemeja rapi dan menyandang tas laptop. Dia mendekat ke arah pagar tembok yang memisahkan kami. Wajahnya terlihat sangat khawatir. Laras, kamu kenapa? Kamu nangis. Aku menggeleng kuat-kuat, mencoba tersenyum, meski bibirku gemetar. Gak apa-apa Mas, cuma kelilipan saja. Mas Dewa tidak percaya begitu saja. Dia melompati sedikit pembatas kecil di antara selokan rumah kami agar bisa berdiri lebih dekat denganku. Jangan bohong, saya lihat kamu hampir jatuh tadi. Ada masalah dengan Mas Aris? Pertanyaan itu justru membuat pertahananku runtuh. Aku menutup wajah dengan kedua tangan dan terisak lebih kencang. Aku tidak tahu harus lari kemana lagi. Tanpa kusangka, tangan Mas Dewa terulur, menyentuh jemariku yang menutupi wajah. Jangan di sini, nanti orang kampung lihat. Bisiknya lembut namun tegas. Masuk ke dalam dulu. Tenangkan dirimu. Saya batalkan meeting pagi ini. Kalau memang kamu butuh teman bicara. Aku menatap matanya yang dalam. Di sana tidak ada ejekan, hanya ada ketulusan yang menenangkan. Saat itu, aku merasa tembok pertahananku terhadapnya mulai retak, mengikuti retaknya hatiku. Karena pengkhianatan Mas Aris, aku melangkah masuk ke dalam rumah. Dengan kaki yang masih terasa seperti kapas, Mas Dewa mengikutiku dari belakang, menutup pintu depan dengan perlahan agar tidak mengundang perhatian tetangga lain. Suasana di dalam rumah yang biasanya dingin karena AC, kini terasa mendadak sesak oleh emosi yang tumpah. Aku duduk di sofa ruang tamu, menunduk menatap ponsel yang layarnya masih menampilkan foto pengkhianatan Mas Aris. Air mataku mengucur lagi. Lebih deras dari sebelumnya, Mas Dewa tidak duduk di sampingku. Dia justru pergi ke dapur, seolah dia sudah tahu di mana letak gelas dan air. Beberapa saat kemudian, dia kembali membawa segelas air putih hangat. Minum dulu Laras. Tarik napas pelan-pelan, ucapnya sambil menyodorkan gelas itu. Aku meminumnya sedikit, meski tenggorokanku terasa sakit. Dia bohong Mas. Dia bilang lembur, tapi ternyata dia sama perempuan lain di sana. Ucapku dengan suara parau. Mas Dewa menghela napas panjang. Dia akhirnya duduk di kursi kayu tepat di depanku, bukan di sampingku. Sebuah jarak yang seharusnya membuatku merasa aman, tapi entah kenapa malah membuatku ingin dia lebih dekat. Dengarkan saya. Suaranya merendah, songgot lembut. Pria yang membiarkan istrinya menangis sendirian di rumah sebesar ini, sementara dia bersenang-senang di luar sana. Dia tidak tahu harta apa yang sebenarnya dia miliki. Aku mendongak, menatap Mas Dewa. Matanya begitu tajam, namun meneduhkan. Apa aku kurang cukup, Mas? Apa aku membosankan? Mas Dewa menggeleng pelan. Dia memajukan tubuhnya, menumpukan kedua lengannya di lutut. Kamu itu lebih dari cukup. Kamu wanita yang hebat, sabar, dan cantik. Hanya saja, Mas Aris mungkin sedang buta. Keheningan menyelimuti kami selama beberapa detik. Hanya ada suara detak jam dinding yang seolah menghitung setiap debar jantungku. Mas Dewa perlahan mengulurkan tangannya, ragu sejenak, lalu akhirnya menyentuh pundakku. Hanya sebuah usapan ringan, tapi rasanya seperti sengatan listrik
yang menjalar ke seluruh tubuhku. Jangan menangis lagi. Ada saya di sini. Walaupun saya cuma tetangga, tapi saya nggak akan membiarkan kamu merasa sendirian lagi, bisiknya. Aku merasa sangat lemah dalam kondisi hati yang hancur. Perhatian kecil seperti ini rasanya seperti oase di padang pasir. Tanpa sadar, aku sedikit menyandarkan kepalaku ke arah tangannya yang masih ada di pundakku. Mas, apa ini? Salah, tanyaku lirih. Jangan dipikirkan sekarang. Kamu butuh tenang, jawabnya. Pagi itu, Mas Dewa benar-benar membatalkan urusannya. Dia menemaniku mengobrol tentang banyak hal-hal kecil yang tidak pernah dibahas Mas Aris bersamaku. Dia membuatku tertawa di sela sisa tangis. Untuk sejenak, aku lupa pada foto di ponsel itu. Aku lupa bahwa ada Mas Aris di Kalimantan dan ada Mbak Maya di rumah depan. Saat dia pamit untuk pulang karena jam makan siang hampir tiba, Mas Dewa berdiri di dekat pintu. Dia menatapku lama, lalu mengusap sisa air mata di pipiku dengan ibu jarinya. Besok-besok, jangan menangis sendirian lagi ya. Ingat, ada orang yang selalu memperhatikanmu dari seberang jalan, ucapnya sebelum benar-benar keluar. Aku mengunci pintu dan bersandar di baliknya. Hatiku yang tadi hancur karena Mas Aris, kini malah bergejolak karena pria lain. Aku tahu ini adalah awal dari sebuah konflik yang lebih besar. Tapi, untuk pertama kalinya, setelah 2 tahun, aku merasa tidak lagi sendirian di rumah besar ini. Setelah hari itu, suasana di antara aku dan Mas Dewa berubah total. Ada sebuah rahasia yang tidak terucap, namun terasa nyata setiap kali mata kami bertemu secara tidak sengaja di depan rumah. Mas Aris di Kalimantan masih tetap sama. Dia menelepon sesekali, tapi aku tidak lagi menyambut suaranya dengan antusias. Setiap kali dia bicara tentang masa depan atau uang kiriman, aku hanya bisa melihat foto yang dikirim Sari di kepalaku. Sakitnya masih ada, tapi anehnya, kehadiran Mas Dewa mulai menjadi obat bius yang ampuh. Ponselku bergetar saat aku sedang melipat pakaian di ruang tengah. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Laras, aku lihat kamu baru jemur baju ya. Jangan terlalu lama di bawah panas, nanti pusing. Aku baru saja beli buah jeruk banyak. Mau aku antar ke depan? Aku tersenyum tanpa sadar. Hanya pesan sederhana, tapi rasanya jauh lebih berarti daripada ribuan kata hambar dari suamiku. Nggak usah repot-repot mas, nanti nggak enak dilihat tetangga kalau Mas Dewa bolak-balik ke sini. Aku taruh di atas pagar tembokmu saja ya, Paya. Amen. Aku cuma mau kamu sehat. Beberapa menit kemudian, aku melihat dari balik jendela. Mas Dewa berjalan santai, menaruh sebuah kantong plastik berisi jeruk di pilar pagar tembok yang membatasi rumah kami. Sebelum pergi, dia sempat menoleh ke arah jendela, seolah tahu aku sedang mengintip. Dia memberikan kedipan mata yang membuat perutku terasa seperti dipenuhi kupu-kupu. Aku segera keluar mengambil jeruk itu. Di dalamnya ada secarik kertas kecil yang diselipkan. Senyum sedikit dong, biar jeruknya gak kalah manis. Sejak hari itu, percakapan kami di WhatsApp menjadi lebih intens. Kami mulai saling berbagi cerita tentang hal-hal yang tidak penting. Tentang warna kesukaan, hobi yang tertunda, hingga rasa sepi yang kami bagi. Mas Dewa bercerita bahwa hubungannya dengan Mbak Maya sebenarnya sudah lama dingin. Mereka hanya bertahan karena malu dengan warga kampung jika harus berpisah. Kita ini sama Laras, sama-sama punya rumah, tapi gak punya tempat untuk pulang yang sebenarnya. Tulisnya dalam satu pesan malam itu. Aku mulai terjebak dalam rutinitas baru. Setiap malam, sebelum tidur, aku akan menghapus semua riwayat pesan kami. Aku takut, tapi aku juga ketagihan. Rasanya seperti pencuri yang baru saja menemukan harta karun dan tidak ingin membaginya dengan siapapun. Suatu sore, hujan turun sangat lebat. Aku sedang duduk di teras belakang, tempat yang lebih tertutup dari pandangan jalan. Tiba-tiba, ada suara ketukan di pintu samping. Pintu kecil yang biasanya hanya digunakan untuk tukang kebun. Aku membukanya, dan di sana berdiri Mas Dewa dengan pakaian yang sedikit basah karena nekat menyeberang saat hujan. Mas Dewa, ada apa? Kalau ada yang lihat,
Gimana? Tanyaku panik, namun dengan nada yang tertahan. Nggak akan ada yang lihat Laras. Hujan sangat deras, orang-orang di dalam rumah semua. Katanya dengan napas sedikit terengah. Aku cuma nggak tahan, ingin bicara langsung sama kamu. Pesan singkat nggak cukup lagi buatku. Dia melangkah masuk tanpa menunggu undanganku. Di bawah naungan atap teras belakang yang remang-remang, suasananya mendadak terasa sangat intim. Bau tanah yang tersiram hujan bercampur dengan aroma parfum maskulinnya yang kuat. Lord, aku tahu ini salah, ucapnya sambil melangkah mendekat, hingga aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya di tengah udara yang dingin. Tapi setiap kali aku melihat pagar tembok itu, aku cuma ingin meruntuhkannya agar bisa menjagamu lebih dekat. Hatiku berteriak agar aku menyuruhnya pergi. Tapi kakiku seolah terpaku di lantai. Inilah pengembangan konflik yang paling berbahaya. Aku mulai menyukai kesalahan ini. Hujan di luar masih menderu, tapi di teras belakang ini, suasana terasa begitu sunyi, sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berpacu. Mas Dewa berdiri sangat dekat. Aku bisa melihat tetesan air hujan yang jatuh dari ujung rambutnya, mengalir ke rahangnya yang tegas. Mas, kamu harus pulang. Kalau Mbak Maya mencari bagaimana? Bisikku. Meskipun sebenarnya aku tidak ingin dia pergi. Dia sedang pergi ke rumah ibunya di desa sebelah Laras. Baru pulang besok pagi. Jawabnya dengan suara rendah yang membuat bulu kuduku meremang. Hanya ada aku dan kesepianku di rumah itu. Sama sepertimu di sini. Dia mengulurkan tangan, bukan untuk menyentuhku secara lancang, melainkan untuk merapikan sehelai rambutku yang basah karena tempias hujan. Sentuhan jarinya di keningku terasa begitu lembut, seolah aku adalah sesuatu yang sangat berharga dan mudah pecah. Laras, apa kamu tahu, kadang aku sengaja berlama-lama di balkon hanya untuk memastikan lampu rumahmu masih menyala. Aku takut kamu ketakutan sendirian. Lanjutnya lagi. Aku menunduk, tidak berani menatap matanya. Jangan bicara begitu, Mas. Kita berdua punya ikatan yang sah dengan orang lain. Tembok ini, pagar ini, mereka saksi kalau kita gak boleh lebih dari ini. Tembok bisa runtuh Laras, dan janji yang dikhianati juga bisa lepas. Ucapnya dengan nada yang sedikit getir, mengingatkanku pada foto Mas Aris di Kalimantan. Tepat saat suasana semakin larut dalam emosi, tiba-tiba terdengar suara rem motor yang berhenti di depan pagar rumahku. Suaranya sangat khas. Itu motor Pak RT yang sering berpatroli keliling kampung. Aku tersentak dan menjauh dari Mas Dewa. Wajahku pucat pasi. Mas, ada orang di depan. Mas Dewa tampak tenang, tapi matanya menunjukkan kewaspadaan. Tenang Laras, dia gak akan masuk ke teras belakang. Matikan lampu teras ini sekarang. Dengan tangan gemetar, aku menekan saklar lampu. Seketika, kami berdua tenggelam dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh kilatan petir dari luar. Dalam kegelapan itu, aku bisa merasakan kehadiran Mas Dewa yang sangat dekat. Aku tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa mencium aroma maskulinnya yang menenangkan sekaligus mencemaskan. Kami berdiri mematung selama beberapa menit, sampai suara motor itu menjauh. Napasku terengah-engah karena panik. Laras, Mas Dewa memanggil namaku di kegelapan. Suaranya kini berada tepat di samping telingaku. Aku harus pergi sekarang lewat pintu samping. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, hatiku sudah gak bisa kembali lagi ke rumah seberang. Sebelum benar-benar pergi, dia menggenggam jemariku sejenak, memberikan remasan lembut seolah ingin menguatkan aku. Lalu, dia menghilang di balik remangan malam dan rintik hujan yang mulai mereda. Aku masuk ke dalam rumah, mengunci semua pintu dengan tangan yang masih gemetar. Aku duduk di alas duduk yang ada di ruang tamu, mencoba menormalkan napasku. Namun, saat aku menyalakan ponsel, sebuah notifikasi masuk dari grup WhatsApp warga kampung. Tadi ada yang lihat pria masuk ke arah samping rumah Mbak Laras ya? Pas hujan tadi, saya lihat dari jendela atas, kayak ada bayangan. Pak RT, tolong dicek. Takutnya ada maling. Jantungku rasanya mau copot. Rahasia ini bukan lagi milik kami berdua. Seseorang mulai memperhatikan
Dan pagar tembok yang kukira aman, ternyata punya mata yang mengintai. Pesan dari Bu Siti di grup WhatsApp warga semalam membuat tidurku tidak nyenyak sama sekali. Setiap kali mendengar suara langkah kaki di luar, atau suara gesekan daun, aku langsung terduduk tegak, mengira Pak RT atau warga akan datang menggerebek rumahku. Pagi ini, aku terpaksa keluar rumah untuk belanja sayur di depan gang. Aku merasa semua mata tertuju padaku. Ibu-ibu yang biasanya asyik bergosip mendadak diam saat aku melintas. "Pagi Mbak Laras, tadi malam aman? Katanya ada bayangan orang di samping rumah ya?" tanya Bu Siti sambil melirikku dengan tatapan menyelidik. Aku berusaha tetap tenang, meski tanganku dingin. "Oh, itu mungkin Mas Dewa, Bu. Semalam dia sempat bantu saya cek saluran air di samping yang mampet pas hujan deras. Kasihan kalau masuk ke dalam rumah, jadi lewat pintu samping." Jawabku berbohong, mencoba memberikan alasan yang paling masuk akal. Mendengar nama Mas Dewa disebut, ibu-ibu itu saling berpandangan. "Oh alah, Mas Dewa ya, rajin benar ya dia." Padahal hujan-hujan, celetuk seorang ibu lainnya dengan nada yang terdengar menyindir. Aku segera membayar belanjaanku dan hampir berlari pulang. Rasanya mencekik. Aku merasa seperti orang asing di kampungku sendiri. Sesampainya di rumah, aku langsung mengunci pintu. Tidak lama kemudian, ponselku bergetar. Sebuah video call masuk dari Mas Aris. Jantungku berdebar, tapi bukan karena rindu, melainkan karena rasa bersalah dan marah yang bercampur jadi satu. "Halo Laras, kamu kenapa? Kok wajahmu pucat?" tanya Mas Aris dari layar ponsel. Latar belakangnya menunjukkan dia sedang berada di sebuah kafe, bukan di kantor atau perkebunan. "Aku kurang enak badan Mas. Di sini lagi sering hujan," jawabku pendek. "Oh, ya sudah, jaga kesehatan. Oh ya, bulan depan aku mungkin belum bisa pulang. Ada proyek baru. Uangnya sudah aku transfer lebih ya. Beli saja jamu atau vitamin," ucapnya enteng. Aku menatap wajahnya di layar. "Mas, apa kamu juga baru saja membelikan vitamin untuk wanita di foto itu?" Ingin sekali aku meneriakkan itu, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Setelah telepon ditutup, aku merasa sangat muak. Uang, dan uang. Dia pikir uang bisa menggantikan kehadirannya yang hilang dan hatinya yang sudah terbagi. Sore harinya, badai yang lebih besar datang. Bukan hujan, melainkan Mbak Maya, istri Mas Dewa, berdiri di depan pagarku. Dia tidak berteriak, dia tidak marah, dia hanya berdiri di sana dengan wajah yang sangat datar. "Laras, bisa kita bicara sebentar? Di teras saja, gak perlu masuk," ucapnya pelan. Aku keluar dengan kaki gemetar. Kami duduk berhadapan di teras. Mbak Maya menatapku dalam-dalam. Lalu dia mengeluarkan sebuah benda dari kantongnya. Itu adalah kancing kemeja Mas Dewa yang aku temukan di lantai teras belakangku tadi pagi dan belum sempat aku buang. "Tadi pagi aku bersih-bersih teras belakangmu saat kamu ke pasar, Laras. Aku melihat kancing ini terjatuh dekat pintu sampingmu. Ini kancing kemeja suamiku yang lepas kemarin." Suara Mbak Maya tenang, tapi setiap katanya seperti sembilu yang menyayat. Aku terdiam 1000 bahasa. Dunia seolah runtuh. Pagar tembok yang selama ini melindungi rahasiaku kini terasa transparan. "Aku tahu suamiku sering kesini, dan aku juga tahu suamimu jarang pulang," lanjut Mbak Maya. "Tapi loh, rumah yang dibangun di atas reruntuhan rumah orang lain gak akan pernah kokoh." Mbak Maya berdiri, meninggalkan kancing itu di atas meja, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Aku terduduk lemas. Di saat yang sama, aku melihat Mas Dewa berdiri di balkon atas rumahnya, menatap ke arah kami dengan wajah penuh penyesalan. Inilah klimaksnya. Rahasia itu sudah pecah, dan di kejauhan, aku mendengar suara klakson mobil yang sangat kukenal. Itu mobil travel yang biasanya membawa penumpang dari bandara. Mas Aris pulang lebih awal. Klakson mobil travel itu
terdengar seperti suara trompet peringatan di telingaku. Aku masih terpaku menatap kancing kemeja di atas meja. Sementara Mbak Maya baru saja melangkah keluar dari halaman rumahku. Pintu mobil terbuka. Mas Aris turun dengan kacamata hitam dan tas ransel besar yang tersampir di bahunya. Dia tampak terkejut melihat Mbak Maya yang baru saja keluar dari pagarku dengan wajah sembab. Laras, Mas Aris berjalan cepat masuk ke halaman. Dia menatapku, lalu menatap punggung Mbak Maya yang menjauh. Ada apa ini? Kok Mbak Maya dari sini? Sambil mukanya begitu. Kamu ada masalah sama tetangga? Aku berdiri dengan kaki yang terasa kaku. Mas, kok pulang gak kabar-kabar? Suaraku hampir tidak keluar. Mau kasih kejutan buat kamu, tapi sepertinya aku yang malah dapat kejutan. Mas Aris meletakkan tasnya dengan kasar di lantai teras. Matanya tajam menyelidiki raut wajahku yang pucat pasi. Kenapa kamu kelihatannya ketakutan begitu? Belum sempat aku menjawab, aku melihat dari sudut mataku, Mas Dewa turun dari rumahnya. Dia berjalan dengan langkah tergesa, seolah ingin memastikan keadaan. Namun langkahnya terhenti di seberang jalan saat melihat Mas Aris sudah berdiri di hadapanku. Suasana mendadak menjadi sangat kaku. Mas Aris menoleh, melihat Mas Dewa yang berdiri mematung di sana. Dua pria itu saling tatap. Ada ketegangan yang bisa dirasakan di udara, seperti kabel listrik yang hampir putus. Ada Mas Dewa. Baru pulang kerja, Mas? Sapa Mas Aris dengan nada yang dipaksakan ramah, tapi matanya tetap dingin. Iya, Mas Aris. Selamat datang kembali, jawab Mas Dewa singkat. Dia menatapku, sekilas sebuah tatapan yang penuh kekhawatiran, lalu terpaksa masuk ke rumahnya sendiri karena istrinya sudah menunggu di depan pintu dengan tangan bersedekap. Mas Aris membimbingku masuk ke dalam rumah. Dia langsung duduk di sofa ruang tamu, tempat di mana beberapa hari lalu Mas Dewa memberiku minum dan ketenangan. Laras, duduk, aku mau bicara. Suara Mas Aris kini terdengar sangat serius. Di bandara tadi, aku buka grup WhatsApp warga yang selama ini jarang aku baca. Ada apa soal bayangan pria di samping rumah kita? Jantungku rasanya berhenti berdetak. Aku meremas ujung dasterku kuat-kuat. Itu cuma salah paham, Mas. Mas Dewa cuma bantu aku. Bantu apa? Sampai melam-mulam dan lewat pintu samping. Potong Mas Aris cepat. Dia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang terasa makin sempit. Aku jauh-jauh kerja buat rumah ini, buat kamu, supaya kamu aman. Tapi kenapa aku malah dengar kabar yang gak enak begini? Kemarahan yang selama ini aku pendam karena foto perselingkuhannya tiba-tiba naik ke ubun-ubun. Rasa takutku mendadak hilang, berganti dengan keberanian yang nekat. Kamu tanya kenapa, Mas? Kamu tanya soal keamanan? Aku berdiri menantangnya. Kamu di sana sibuk apa? Sampai jarang telepon. Kamu sibuk sama proyek? Atau sibuk sama wanita yang fotonya dikirim Sari ke aku? Mas Aris tertegun. Langkahnya terhenti. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah menjadi bingung dan sedikit panik. Laras, itu gak seperti yang kamu pikirkan, jawabnya terbata. Jangan pakai kalimat itu, Mas. Kalimat itu sudah basi. Teriakku lirih, mencoba menahan suara agar tidak terdengar sampai keluar. 2 tahun aku di sini seperti penjaga kuburan, sendirian di rumah besar ini. Dan saat ada orang yang peduli sedikit saja sama aku, kamu mau marah. Padahal kamu sendiri yang lebih dulu menghancurkan janji kita. Kami berdua terdiam dalam napas yang memburu. Di luar, hujan kembali turun dengan deras, seolah ingin menyembunyikan drama yang sedang terjadi di dalam rumah ini. Pagar tembok yang tinggi itu kini tidak lagi terasa seperti pelindung, melainkan saksi bisu runtuhnya sebuah pernikahan yang selama ini dipaksakan terlihat baik-baik saja. Ruang tamu yang biasanya rapi kini terasa seperti medan perang yang penuh debu emosi. Mas Aris terduduk lesu di sofa. Wajahnya yang tadi garang mendadak layu. Dia tidak menyangka bahwa aku sudah memegang kartu asnya. Laras, soal foto itu cuma teman lama. Dia lagi butuh bantuan di sana. Suara Mas Aris terdengar sangat lemah, tipikal alasan klasik pria yang tertangkap basah. Aku tertawa hambar,
Air mata mengalir tanpa isak. Teman lama gak akan rangkulan di mall, Mas. Teman lama gak akan membuat suamiku lupa menelepon istrinya berhari-hari. Jangan buat aku terlihat bodoh lagi. Aku melangkah menuju meja dan mengambil kancing kemeja Mas Dewa yang tadi ditaruh Mbak Maya. Aku menunjukkannya di depan wajah. Mas Aris, ini kancing kemeja Mas Dewa. Dia di sini kemarin, di teras belakang kita. Dia menemaniku saat aku hampir gila memikirkan pengkhianatanmu. Ucapku dengan suara bergetar, namun tegas. Sekarang kita sama, Mas. Kita sama-sama punya rahasia di balik pagar tembok ini. Mas Aris menatap kancing itu, lalu menatapku dengan tatapan tak percaya. JD Bana, kamu sama dia, kamu selingkuh. Laras, aku gak melakukannya sejauh yang kamu lakukan di sana, Mas. Balasku cepat. Tapi iya, hatiku sudah pergi. Hatiku runtuh setiap kali Mas Dewa bertanya, apakah aku sudah makan? Hal sederhana yang kamu anggap gak penting. Keheningan yang mencekam kembali melanda. Di luar, hujan mulai mereda, menyisakan suara tetesan air dari talang atap. Mas Aris menangkup wajah dengan kedua tangannya. Dia sadar, menuduhku hanya akan membuatnya semakin terlihat bersalah. Terus sekarang mau kamu apa? Tanya Mas Aris tanpa melihatku. Aku mau berhenti, Mas. Jawabku mantap. Kalimat itu terasa sangat ringan saat diucapkan. Seolah beban bertonton di pundakku baru saja diangkat. Aku gak mau tinggal di rumah yang dibangun di atas kebohongan. Kamu punya duniamu di Kalimantan dan aku butuh menemukan diriku lagi. Tapi Laras, apa kata orang kampung? Apa kata orang tua kita? Rumah ini baru saja lunas. Semua orang iri melihat kita. Mas Aris masih memikirkan gengsi dan status. Biarkan mereka bicara. Pagar tembok ini bisa menutupi apa yang ada di dalam, tapi gak bisa menutupi hati yang sudah mati. Aku berbalik, masuk ke dalam ruangan privasiku dan mulai mengeluarkan koper besar dari bawah kolong. Saat aku sedang memasukkan beberapa pakaian, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Mas Dewa. Aku dengar semuanya dari balkon. Aris sudah pulang. Ya, Laras. Kalau kamu butuh tempat untuk pergi, aku akan tinggalkan semuanya untukmu. Aku menatap pesan itu lama. Ada rasa haru, tapi juga ada rasa takut. Mas Dewa mau meninggalkan istrinya demi aku. Itulah yang membuatku sadar jika aku pergi dari Mas Aris hanya untuk lari ke pelukan suami orang lain, maka aku tidak ada bedanya dengan wanita yang ada di foto itu. Aku menghapus pesan. Mas Dewa, aku tidak membalasnya. Aku menyeret koperku keluar ke ruang tamu. Mas Aris masih duduk di sana, terpaku melihatku yang sudah siap pergi. Kamu mau kemana malam-malam begini? Ke rumah ibu? Besok aku akan urus semuanya. Jangan cari aku, Mas. Selesaikan dulu urusanmu dengan wanita itu, dan aku akan selesaikan urusanku dengan hatiku sendiri. Ucapku dingin. Aku membuka pintu depan lebar-lebar. Udara malam yang lembab masuk menyapu wajahku. Di seberang jalan, aku melihat Mas Dewa berdiri di depan pintunya, memperhatikanku dengan tatapan penuh harap. Tapi kali ini, aku tidak membalas tatapannya. Aku melangkah keluar dari gerbang, meninggalkan rumah mewah itu, meninggalkan suamiku, dan meninggalkan pria yang nyaris membuatku menjadi wanita perebut kebahagiaan orang lain. Malam itu aku benar-benar pergi. Aku memesan taksi online dan meminta sopirnya membantuku menaikkan koper ke bagasi. Mas Aris tidak mencegahku. Dia hanya berdiri di ambang pintu dengan wajah hancur. Mungkin dia terlalu malu untuk berdebat di bawah lampu jalan yang bisa disaksikan semua tetangga saat mobil mulai melaju. Aku sempat melirik ke arah rumah Mas Dewa. Dia masih di sana, berdiri di kegelapan terasnya. Tangannya memegang ponsel, mungkin sedang menungguku membalas pesannya. Aku menarik napas panjang dan mematikan ponselku. Untuk saat ini, aku tidak butuh pria manapun. Aku hanya butuh ruang untuk bernapas. Beberapa hari di rumah ibu, suasana tidak langsung tenang. Kabar kepulanganku yang mendadak tanpa Mas Aris segera menjadi santapan empuk warga kampung. Laras, sebenarnya ada apa? Kenapa tetangga di sana banyak yang kirim pesan ke ibu?
Tanya ibu suatu pagi sambil meletakkan segelas teh hangat di depanku. Wajahnya terlihat cemas. Aku menghela napas. Mas Aris punya orang lain di sana, Bu. Dan Laras sudah gak tahan lagi. Ibu terdiam, matanya berkaca-kaca. Tapi kemudian, dia bertanya lagi dengan suara ragu. Lalu, apa benar soal pria di seberang rumah itu? Ibu dengar dari Bu Siti. Katanya, kamu sering berdua sama suami orang. Dek. Ternyata fitnah sudah melesat lebih cepat dari langkah kakiku. Mas Dewa cuma tetangga yang peduli saat Laras kesepian, Bu. Nggak lebih, jawabku tegas. Meski hatiku bergetar. Laras pergi bukan karena dia, tapi karena Laras sudah nggak punya alasan untuk bertahan sama Mas Aris. Siang harinya, saat aku sedang membantu ibu di dapur, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Aku mengira itu Mas Aris yang datang untuk menjemputku. Tapi ternyata bukan itu Mbiok, Maya. Aku terkejut melihatnya berdiri di depan pintu rumah ibu. Dia datang sendirian, tanpa Mas Dewa. Wajahnya tidak lagi datar seperti tempo hari, tapi terlihat lelah. Aku gak akan lama. Laras, ucapnya saat aku mempersilakannya duduk di teras. Aku cuma mau kasih tahu, Mas Dewa mau menceraikan aku. Dia bilang hatinya sudah kamu bawa pergi malam itu. Aku merasa seperti tersambar petir. Aku gak pernah minta dia melakukan itu. Aku bahkan gak balas pesannya. Mbak Maya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang penuh luka. Aku tahu. Aku melihat bagaimana dia menatapmu dari balkon setiap hari. Masalahnya bukan di kamu saja, Laras. Masalahnya ada di kejujuran kita masing-masing. Aku datang ke sini cuma mau bilang, jangan jadi pelarian pria yang sedang bosan. Kamu terlalu berharga untuk jadi alasan hancurnya rumah tangga orang lain. Mbak Maya pergi setelah meninggalkan kata-kata yang menamparku dengan telak. Aku termenung. Benar, katanya. Jika aku menerima Mas Dewa sekarang, aku hanya akan membangun istana di atas luka wanita lain. Aku akan menjadi sama buruknya dengan Mas Aris. Sore itu, Mas Aris akhirnya datang. Dia tampak lebih rapi. Mungkin sudah sedikit tenang. Dia duduk di depan ibu dan meminta maaf. Dia memintaku pulang. Berjanji akan memutuskan hubungan dengan wanita di Kalimantan itu dan memulai semuanya dari awal. Rumah itu sepi tanpamu, Laras. Aku salah. Aku hilaf. Ucapnya memelas. Aku menatap pria yang pernah sangat kucintai ini. Mas, maafkan aku. Tapi rumah yang kamu maksud sudah runtuh sejak lama. Tembok itu gak bisa lagi melindungi apa yang sudah hancur di dalamnya. Aku mengambil sebuah keputusan besar di depan ibu dan Mas Aris. Keputusan yang mungkin akan membuatku menjadi janda di usia muda. Tapi setidaknya aku memiliki harga diri yang utuh. Keputusanku sudah bulat. Aku menolak ajakan pulang Mas Aris. Meskipun dia memohon, bahkan sampai melibatkan keluarga besar. Hatiku sudah tidak lagi berada di rumah beton megah itu. Bagiku, rumah bukan lagi tentang seberapa tinggi temboknya atau seberapa mahal keramiknya, tapi tentang rasa aman yang tidak pernah kudapatkan darinya. Proses perceraian kami berjalan cukup tenang. Meski di kampung sebelah tetap saja ada kosek-kosek yang tak kunjung padam. Aku memilih untuk tidak mendengar. Aku sibuk mengemas sisa-sisa mimpiku dan memutuskan untuk pindah ke kota, memulai hidup baru sebagai wanita mandiri. Aku mulai bekerja di sebuah toko bunga milik teman lamaku. Setiap hari aku berurusan dengan aroma mawar dan lili, sebuah terapi yang jauh lebih baik daripada aroma kesepian di rumah lama. Suatu sore, saat aku sedang merangkai buket bunga, sebuah mobil yang sangat kukenal berhenti di depan toko. Jantungku berdesir pelan. Itu mobil Mas Dewa. Dia turun dengan penampilan yang sedikit berbeda. Wajahnya terlihat lebih tirus, tapi tatapannya masih sehangat dulu. Dia masuk ke toko, membuat lonceng di atas pintu, berdenting pelan. Laras, panggilnya lembut. Aku meletakkan gunting bunga dan tersenyum tipis. Mas Dewa, tahu dari mana aku di sini? Dunia ini sempit, Laras. Apalagi kalau seseorang memang berniat mencarimu. Jawabnya sambil berjalan mendekat ke arah meja kasir. Aku dengar semuanya. Kamu sudah resmi berpisah dengan Aris. Aku mengangguk pelan. Iya, Mas. Sudah sebulan yang lalu.
Bagaimana dengan Mas sendiri dan Mbak Maya? Mas Dewa menghela napas panjang. Dia menyandarkan tangannya di atas meja. Kami juga sudah berpisah, Laras. Maya memilih kembali ke rumah orang tuanya. Pernikahan kami memang sudah rapuh sejak awal. Dan kejadian kemarin cuma jadi pemicu. Akhirnya, keheningan sempat merayap di antara kami. Mas Dewa menatapku dengan binar yang sama seperti saat dia berada di balkon rumahnya dulu. Laras, sekarang kita berdua sudah bebas, bisiknya. Suaranya mengandung harapan yang besar. Pagar tembok itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada yang menghalangi kita sekarang. Aku kesini untuk menjemputmu. Beri aku kesempatan untuk menjagamu tanpa harus sembunyi-sembunyi. Aku menatap tangannya yang mencoba meraih jemariku di atas meja. Untuk sesaat, aku merasa tergoda. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh pria sepertinya? Pria yang selalu ada saat aku butuh sandaran. Tapi aku perlahan menarik tanganku kembali. Mas Dewa, ucapku pelan namun pasti. Terima kasih sudah datang. Terima kasih untuk semua perhatianmu di saat aku hancur dulu. Tapi aku gak bisa. Mas Dewa tampak terkejut. Kenapa? Laras, apa karena omongan orang? Aku gak peduli soal itu. Bukan karena mereka, Mas, tapi karena aku. Aku menatap matanya dengan berani. Aku baru saja lepas dari sangkar yang satu. Aku gak mau langsung masuk ke sangkar yang lain. Meski sangkar itu berlapis emas. Aku butuh waktu untuk mencintai diriku sendiri dulu, tanpa harus bergantung pada perhatian pria manapun. Aku melihat kekecewaan di matanya, tapi aku juga melihat rasa hormat. Aku gak mau kita memulai sesuatu di atas rasa bersalah terhadap Mbak Maya. Mas, lanjutku lagi. Biarkan kita mosing-mosing menyembuhkan diri. Kalau memang takdir punya rencana lain di masa depan, biar waktu yang menjawab, tapi bukan sekarang. Mas Dewa terdiam cukup lama. Dia akhirnya mengangguk pelan, seolah memahami bahwa wanita di depannya ini bukan lagi Laras yang lemah dan kesepian yang dia temukan di teras rumah dulu. Kamu benar-benar sudah berubah, Laras. Kamu jauh lebih kuat sekarang, ucapnya. Dengan senyum getir namun tulus, dia pamit pergi setelah membeli satu tangkai bunga mawar putih. Aku melihat mobilnya menjauh, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sedih. Aku merasa bebas, benar-benar bebas. 1 tahun telah berlalu secepat embun yang menguap di pagi hari. Aku kini tidak lagi dikenal sebagai istri simpanan atau wanita yang ditinggal kerja. Aku adalah Laras, pemilik toko bunga Larasati Garden yang mulai dikenal di sudut kota ini. Hidupku bukan lagi soal menunggu telepon yang tak kunjung berdering atau mengintip dari balik gorden. Hidupku adalah tentang diriku sendiri. Toko bungaku pagi ini sangat harum. Aroma mawar beradu dengan seduhan kopi hitam yang kubuat sendiri. Aku tidak lagi memakai daster satin marun yang penuh kenangan pahit itu. Aku mengenakan kemeja linen berwarna cerah dan celana jean yang nyaman, pakaian yang membuatku merasa berdaya. Sesekali aku masih mendengar kabar dari kampung. Mas Aris kabarnya sudah menikah lagi di Kalimantan. Tapi jujur, hatiku sudah tidak bergetar mendengar namanya. Tidak ada dendam, tidak ada benci, hanya ada rasa syukur. Karena dia telah melepaskanku untuk menemukan hidup yang sesungguhnya. Ponselku bergetar. Sebuah foto masuk ke WhatsApp, itu dari Mas Dewa. Sejak pertemuan di toko setahun lalu, kami sesekali masih berkirim kabar. Meski jarang, dia mengirimkan foto rumah lamaku, rumah yang penuh tembok tinggi itu. Sekarang rumah itu sudah dihuni keluarga baru. Pagar temboknya yang dulu tinggi dan tertutup, kini telah dipangkas rendah dan dicat putih bersih. Dihiasi tanaman merambat yang cantik. Mas Dewa, pagar temboknya sudah tidak menyeramkan lagi. Ras, ternyata rumah itu memang butuh udara agar penghuninya tidak merasa sesak. Aku tersenyum tipis membaca pesannya. Aku bukan rumahnya yang butuh udara, Mas, tapi hati penghuninya. Semoga kamu juga sudah menemukan udara yang lebih segar di sana. Mas Dewa tidak membalas lagi, hanya meninggalkan tanda suka pada pesanku. Kami berdua tahu
Kami adalah bagian dari masa lalu yang harus disyukuri sebagai pelajaran, bukan untuk dipaksakan menjadi masa depan. Dia kini bekerja di kota lain, mencoba menata kembali hidupnya yang sempat berantakan. Sore harinya, saat aku hendak menutup toko, seorang pria datang membawa sebuah buku catatan kecil. Dia pelanggan tetap yang sering membeli bunga matahari setiap akhir pekan. "Bunga matahari lagi, Mas?" tanyaku sambil tersenyum. Dia menggeleng, menatapku dengan tatapan yang sopan namun hangat. "Bukan. Kali ini saya cuma mau mengantar ini. Undangan pameran seni Castle Castellan di galeri depan. Saya pikir pemilik toko bunga secantik ini pasti suka melihat keindahan yang lain." Aku menerima kartu itu. Namanya tertulis di sana, Andra. Dia bukan pria dengan kemeja kantor yang kaku. Bukan pula pria yang penuh rahasia. Dia hanya pria biasa yang menghargai keberadaanku sebagai seorang wanita, bukan sebagai objek untuk dikasihani. "Terima kasih, Mas Andra. Saya usahakan datang," jawabku tulus. Saat aku mengunci pintu toko dan berjalan menuju mobil kecilku, aku menengadah menatap langit yang berwarna jingga. Aku teringat Laras setahun yang lalu yang berdiri ketakutan di bawah guyuran hujan di teras belakang. Pagar tembok itu memang sudah runtuh, tapi reruntuhannya tidak menimpaku. Reruntuhannya justru menjadi batu pijakan bagiku untuk melompat lebih tinggi. Dulu, aku pikir cinta adalah tentang siapa yang menjagamu saat suamimu tidak ada. Sekarang aku tahu, cinta yang paling nyata adalah saat kamu mampu menjaga dirimu sendiri dan merasa utuh, bahkan saat tidak ada satupun pria di sampingmu. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan musik, dan berkendara menembus kemacetan kota dengan perasaan lapang. Hidupku baru saja dimulai, dan kali ini tidak akan ada tembok manapun yang bisa mengurung bahagiaku lagi.